Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan dan kreativitas manusia yang dituangkan pada suatu produk atau karya. Produk atau karya yang dihasilkan mencakup dua hak yang utama, yaitu yang pertama, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial yang diperoleh oleh pencipta, sedangkan hak moral berkaitan dengan pengakuan pencipta terhadap karyanya. Di Indonesia, istilah kekayaan intelektual telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana pada awalnya kekayaan intelektual disebut dengan hak cipta, lalu berubah menjadi paten, kemudian disebut dengan merek atau HCPM, lalu berubah menjadi hak kekayaan intelektual atau HKI, dan pada akhirnya berubah menjadi kekayaan intelektual setelah diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang sangat penting dalam kekayaan intelektual disebut dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta untuk melindungi karyanya dari pemanfaatan yang disalahgunakan. Saat ini, perlindungan hak cipta telah menjadi hal yang sangat penting di Indonesia karena tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, melainkan juga menyentuh aspek kepentingan bisnis dan persaingan di Indonesia untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, negara dalam hal ini menjamin perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Salah satu wujud dari perlindungan hak cipta dapat dilihat melalui Putusan 40/PTX Cipta garing 2024 dari Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah hak cipta atas objek lukisan yang berjudul Secangkir Teh, di mana penggugatnya adalah Dikdikiyat dan Surahman Salim sebagai tergugat, serta pemerintah sebagai turut tergugat. Gugatan ini diajukan untuk membatalkan pencatatan hak cipta tergugat pada tahun 2006 karena penggugat mengklaim bahwa telah menggunakan desain tersebut sejak tahun 1998. Berdasarkan pertimbangan hakim menegaskan bahwa sistem hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif dan fasilitatif, sehingga pendaftaran hak cipta bukan penentu mutlak kepemilikan hak cipta, melainkan hanya sebagai bukti awal yang masih dapat digugat. Penyelesaian sengketa dalam perkara ini dilakukan melalui jalur hukum perdata di Pengadilan Niaga. Ini menunjukkan bahwa penegakan hak cipta lebih efektif melalui gugatan perdata dibandingkan hukum pidana. Selain itu, hakim menekankan pentingnya itikat baik dalam pendaftaran hak cipta. Karena dalam pendaftaran hak cipta, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan bisnis atau menghindari aturan lain seperti hukum merek. Dengan demikian, hukum kekayaan intelektual harus bertujuan untuk melindungi keaslian dan kreativitas, bukan hanya untuk sebagai alat persaingan usaha yang tidak sah. Dalam perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan hal yang penting yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan ekonomi dan perdagangan internasional yang mengutamakan dalam kerangka TRIPS. Kesimpulannya, masalah utama bukan tentang kekurangan hukum, tetapi lemahnya penegakan hukum yang berpotensi penyalahgunaan rezim hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, membutuhkan peran aktif aparat penegak hukum untuk memastikan hak cipta benar-benar melindungi kreativitas. Penegakan hukum melalui peran pemerintah dalam pengawasan, yaitu mencakup seperti pemberhentian pemblokiran konten ilegal, serta penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum, serta melalui perdata dan pidana. Namun dalam praktiknya, penegakan seringkali terdapat kendala. Yang pertama, yaitu tingginya pembajakan, serta lemahnya kekuatan hukum dan lemahnya kesadaran pemerintah, serta penyalahgunaan teknologi yang makin mempermudah pembajakan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam putusan nomor 40/P/Hak Cipta /2024 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, sengketa diselesaikan secara litigasi, yang dimana tidak ada kesepakatan khusus yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat, yang dimana majelis hakim itu memutuskan bahwa pihak tergugat tidak memenuhi syarat yang berlaku, sementara pihak penggugat terbukti sebagai pemilik merek sah sejak 1998, yang dimana hak pencatatan itu akan dicabut oleh majelis hakim dan juga
tuntutan yang dilakukan oleh penggugat itu dikabulkan secara keseluruhan. Secara yuridis, putusan ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, yaitu yang terkhusus pada pasal 95 dan 65, serta prinsip hukum perdata yang mementingkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak yang sah kepada penggugat. Jadi, secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta telah berkembang dari sekedar kekayaan tidak berwujud menjadi pilar penting dalam kapitalisme digital, sehingga Indonesia perlu menyesuaikan regulasinya dengan standar TRIPS guna menghindari tekanan perdagangan non-tarif. Secara normatif, penegakan hukum dilakukan melalui jalur perdata atau gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta dan pidana antara lain pasal 480 KUHP serta pasal 32 Undang-Undang ITE dengan kerugian tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga moral. Demikian penegakan tersebut dapat ditempuh melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus lukisan secakir teh, penggugat berhasil membuktikan kepemilikan hak cipta secara sah melalui gugatan perdata yang menunjukkan bahwa mekanisme hukum masih efektif memberikan perlindungan dan harapan bagi pencipta untuk menegakkan haknya. Saran yang dapat kami berikan ialah yang pertama, pencatatan hak cipta itu perlu diperkuat lagi, bukan sekedar formalitas saja, tetapi juga dapat mencegah konflik antara hak seperti merek, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan seperti yang ada di kasus ini. Penegakan hukum itu perlu dipercepat melalui pengadilan niaga, serta dibutuhkan peningkatan kemampuan aparat, terutama dalam kasus digital, agar hukum itu benar-benar berjalan dalam praktik.